diawali penciptaan calon-calon kedua orang tua kita dahulu. Maka dari itu di sini disebutkan agar kamu bertakwa. Inilah pemberitahuan bahwa Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Maknanya ya kedua orang tuamu. Dulu ya sama nasibmu dengan kedua orang tuamu. Nasib orang tuamu juga sama nasibnya dengan dirimu di dalam penciptaannya. Lanjutkan, karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahui. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi tandingan-tandingan Allah? Allah yang harus wujud, kita tandingi, kita yang wujud. Allah yang maha hidup, kita tandingi, kita akui, hidup ini hidup manusiaku. Sementara Allah mati. Kuasa Allah kita tandingi dengan kuasaku, maka hancurlah Allah bagiku. Aku bisa apa-apa, aku bisa bersiapa-siapa, aku bisa duduk, aku bisa berdiri, aku bisa mengambil rokok. Tak ambil dulu rokoknya ya, permisi. Biar ndak belangkemen ini mulutnya, biar ndak capek sambil ngerokok. Mohon maaf ya sahabat-sahabat. Dan semua seolah-olah apapun yang aku lakukan ini libur, prei, kosong dari Allah. Karena aku yang jadi Tuhannya alam ini. Aku yang jadi Tuhannya seluruh aktivitasku. Ini kan yang ada di hati kita selama ini. Lalu buat apa cari Tuhan lagi? Sementara kita sudah jadi Tuhan untuk kita sendiri. Kok masih cari-cari Allah untuk dijadikan Tuhan? Ya muhal sobat. Bila Anda, bila kita, bila saya mencari Allah, ya tanggalkan dulu dirimu. Matikan dulu dirimu. Tiadakan dulu dirimu. Orang wujudkan dulu dirimu, baru ketemu. Bila kita masih jadi Tuhan, sampai mati, sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut, ya tak pernah ketemu. Alhamdulillah. Jadi istilahnya ngaji di sini nembaki kerajaan-kerajaan iblis dan setan yang ada di masing-masing hati kita. Tembaki sampai kocar kacir hawa nafsu ini, sampai kocar kacir pasukan-pasukan iblis dan setan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membidik seluruh pasukan-pasukannya agar jatuh runtuh kekuasaan hawa nafsu kita. Kalau tidak mengaji begini, kapan kita bisa tertembak? Kapan kita bisa terbunuh? Sementara kita merasa yang paling ngerti, sementara kita merasa yang paling makrifat, ya sama halnya dengan iblis. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata iblisnya. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata orang-orang yang belum kenal Allah. Mengatakan iblis lebih makrifat dari kamu. Iblis lebih makrifat dari manusia. Kata siapa? Ya kata iblisnya sendiri. Tapi kalau kata saya, bila iblis itu makrifat, ya seperti malaikat. Diutus sujud kepada Adam, diutus untuk tidak mewujudkan dirimu malaikat di hatimu, yang ada hanya aku. Maka iblis pun juga akan sujud seperti malaikat. Bila iblis itu benar-benar makrifat. Jadi kita selama ini salah sangka. Jadi lebih mentuhankan iblis daripada mentuhankan Allah.
Kenapa? Karena katanya iblis lebih makrifat dari manusia. Akhirnya manusia berbondong-bondong mentuhankan iblis. Sholatnya nyembah iblis, ibadahnya nyembah iblis, puasanya nyembah iblis, ngajinya nyembah iblis, hajinya nyembah iblis, sholawatan nyembah iblis, zikiran nyembah iblis, kerja nyembah iblis, duduk nyembah iblis, berdiri nyembah iblis, rokokan nyembah iblis, semuanya nyembah iblis. Astaghfirullahaladzim. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita egois. Karena kita tidak mengindahkan pengetahuan kita yang terdalam. Bahwa kita tahu, kata Allah. Kamu tahu, kamu itu sejatinya hanyalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ciptaan itu tak punya hidup, tak punya kuasa, tak punya kehendak apapun kecuali yang menciptakan, yang menggerakkan. Itulah hakikat makhluk. Kamu tahu itu, tapi kau sombong dengan pengetahuanmu. Kau sombong dengan pelajaran-pelajaran yang datang dari Tuhanmu selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ayat yang pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahaya syirik. 5 ayat bahaya syirik. Coba itu terapkan di dalam hati kita, pengetahuan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini makrifat, tapi kita pura-pura tidak makrifat. Itu yang menjadikan kita sulit bertemu Tuhan. Apa buktinya kita makrifat? Jadi buktinya ayat Allah ini. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebuah rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah termasuk dirimu. Sedang kamu mengetahui, loh ini loh jelas sudah. Sebenarnya kita tahu, tapi pura-pura raweru. Pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami ini semua. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah juga yang ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun, yang artinya, dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Ini nyindir agama lain. Saya bukan haknya untuk meluruskannya. Inilah bukti bahwa kebanyakan mereka berkata Allah mempunyai anak. Seolah-olah Allah itu makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin